Bab 1081, Buaya Purba Emas. Saya pikir energi Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir secara alami sangat besar, dan setelah berintegrasi ke dalam bumi, itu memiliki efek yang jelas. Aura langit dan bumi telah diangkat ke tingkat yang baru. Tuan Surgawi Jiwa yang baru lahir kedua akan segera jatuh. Pendeta Tao Tianyuan melihat ke suatu tempat di bumi dan bermaksud memberikan petunjuk. Perairan Bermuda. Feng Li Tianjun meraung lagi dan lagi, melarikan diri dengan sangat memalukan. Dia merasa sangat sedih. Begitu dia bangun, dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kehidupan ini yang dapat menandinginya. Dia akan dengan tidak hati-hati melahap jiwa makhluk hidup dan mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, dia terjerat oleh api karma, membuatnya bersiap untuk itu setiap saat. Parahnya lagi, zombie tersebut terus mengejarnya tanpa henti. Dengan bangkitnya kehendak bumi dari surga, zombie ini seolah diselimuti oleh semacam kekuatan, tekstur tengkorak di dadanya juga bersinar dengan cahaya perunggu, dan matanya tidak lagi kabur. Seolah-olah sebagian kewarasannya telah pulih. Dia tidak memiliki kekuatan magis apapun, hanya kekuatan fisik murni dengan aura mayat yang kuat. Boom! Zombie ini bertabrakan keras dengan Feng Li Tianjun dan jatuh ke laut Bermuda pada saat yang bersamaan. Aku ingat, namaku. Di zaman kuno, aku adalah salah satu dari 10 leluhur klan zombie. Seorang jenderal. Zombie itu bergumam pada dirinya sendiri. Mustahil. Setelah Tianjun Feng Li mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya karena terkejut. Jenderal, salah satu dari 10 besar zombie leluhur, merupakan nenek moyang dari semua zombie vampir di dunia, karena dia adalah makhluk yang lahir dari mayat binatang buas kuno Jian dari zaman Kaisar Kuning. Jika kita selidiki dengan cermat, identitas kita terlalu tua untuk menjadi kenyataan. Meskipun tidak berjiwa, ia adalah makhluk yang lahir dari semacam mutasi pada mayat kejahatan kuno, namun ia juga dapat berlatih secara normal, yang merupakan anomali di dunia. Karena itu, selama bencana kuno di bumi, para jenderal yang tidak berjiwa sangat sulit untuk dibunuh. Setelah membayar harga kematian ketiga Raja Jiwa yang baru lahir, tubuh mereka dipotong-potong dan dikuburkan di seluruh dunia. Bagaimana dia dibangkitkan? Mungkinkah seseorang menemukan tunggulnya dan menyembuhkannya? Feng Li Tianjun memikirkan rumor yang mengerikan, jenderal itu adalah zombie yang lahir dari mayat Jian, dan dia memiliki bentuk kedua, yang lebih menakutkan daripada yang pertama. Mengaum. Jenderal yang mengingat sebagian ingatan kehidupan sebelumnya secara alami mengetahui penyebab kematiannya dan mengeluarkan raungan marah. Aura milik salah satu dari 10 zombie leluhur besar meledak seketika. Tubuhnya juga terus meninggi, menjadi 10 meter. Ia memiliki sayap, rambut hitam, dan gigi besar, yang persis seperti bentuk binatang buas purba. Nafas zaman kuno muncul di wajahku. Mata sang jenderal merah padam, dan dia bergegas menuju Feng Li Tianjun dalam sekejap, meledak dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Menghadapi sosok legendaris dari zaman kuno, Feng Li Tianjun tidak berani mengabaikan dan melepaskan semburan energi hantu. Ribuan hantu merajalela. Yin dan yang terbalik. Reinkarnasi jalur hantu. Boom! Feng Li Tianjun menggunakan kekuatan magisnya untuk membunuh jenderal satu demi satu. Namun, di depan tubuh asli Dao Jian, kekuatan atau serangan magis apapun tidak ada gunanya, dan dia dihancurkan secara paksa oleh kekuatan tubuhnya. Jenderal itu menamparkan Feng Li Tianjun dengan satu telapak tangan. Dagingnya retak karena luka, dan bahkan dengan penyembuhan energi hantu, sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Tidak mungkin. Setelah aku bangun, aku menelan jiwa puluhan juta makhluk hidup dan memulihkan 60% kekuatan tempurku. Tapi kamu baru saja dibangkitkan. Seharusnya tidak demikian. Feng Li Tianjun meraung dengan ganas. Energi hantu bergulung dengan keras, dan tongkat tengkorak muncul di tangannya, memancarkan kebencian yang tak ada habisnya, seolah-olah dunia makhluk telah dibantai dan dimurnikan menjadi harta spiritual. Sebuah ladang terbuka, dan hantu-hantu jelek muncul. Di halaman rumahnya, kekuatan tempur Feng Li Tianjun meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di zaman kuno, dia mengandalkan gerakan ini untuk membunuh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, sehingga menjadi terkenal. Aku, Tuhan Surgawi yang perkasa, memerintah sepanjang zaman kuno. Bang! Suara itu tiba-tiba berhenti, dan Feng Li Tianjun ditampar. Saat tangan besar itu terulur keluar lapangan, tangan itu langsung roboh, dan ribuan hantu meratap dan menghilang sepenuhnya. Aku ingat 3 Raja Jiwa baru lahir yang mati di tanganku semuanya lebih kuat darimu. Jenderal itu menginjak-injak Feng Li Tianjun, wajahnya diinjak-injak, dan dia berteriak dengan dingin, lalu hak apa yang kamu miliki untuk menyombongkan diri? Pemukulan lagi. Taring sang jenderal menggigit leher Feng Li Tianjun, dan dia menghisapnya dengan keras. Saya melihat tubuh Feng Li Tianjun gemetar tanpa henti, matanya menunjukkan ekspresi kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan, tetapi napasnya menjadi semakin lemah. Akhirnya dia tersedot ke dalam mumi. Darah Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir sungguh luar biasa. Jenderal itu meninggalkan mumi itu di tanah dan menjilat darah di bibirnya, dengan ekspresi kegembiraan dan kepuasan di wajahnya.
Berkat darah Feng Li Tianjun, energi mayat di tubuh sang jenderal semakin encer, dan nafas kehidupan menjadi semakin kuat. Sedangkan untuk jenazah Feng Li Tianjun, jenderal tidak berniat mengubahnya menjadi zombie dan langsung menghancurkannya. Penguasa surgawi jiwa baru lahir kedua di era baru telah jatuh. Sekte Suci Taiyin yang besar sedang berkembang. Namun, tidak ada murid Sekte Suci Taiyin yang membayangkan kengerian seperti apa yang akan dihadapi Sekte Suci Taiyin selanjutnya, dan pemimpin mereka benar-benar panik. Sial, sial, kehendak surga bumi telah bangkit. Sisa-sisa zaman kuno itu telah bertahan selama ribuan tahun, tapi mereka tidak menyangka akan meninggalkan pukulan seperti itu. Kepala sekolah Sekte Suci Taiyin adalah seorang wanita cantik, dan wajah cantiknya penuh kecemasan saat ini. Pada saat ini, kesadaran tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir tiba. Leluhur. Pemimpin Sekte Suci Taiyin menjadi tenang dan bertanya, tindakan penanggulangan apa lagi yang ada sekarang? Kesadaran setingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir ini ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata dengan suara yang dalam, situasi saat ini sangat buruk. Saya sudah merasakan bahwa dua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir telah jatuh, dan kultivasi mereka telah memberi umpan balik pada dunia ini. Sebentar lagi, giliranku. Suara itu penuh kepahitan. Kepala sekolah dari Sekte Suci Taiyin tampak ngeri, lalu tersenyum pahit, bahkan leluhur jiwanya yang baru lahir tidak melakukan apa-apa, jadi apalagi yang bisa dia lakukan untuk bertahan hidup. Namun, kata-kata selanjutnya dari kesadaran ini memberi harapan kepada kepala sekolah dari Sekte Suci Taiyin. Ada cara lain, yaitu membuka segel yang menekan buaya emas purba itu. Dalam pertempuran tahun itu, meskipun leluhur buaya terluka parah oleh Chang Yu Tianjun dan lainnya, mereka tidak dapat dibunuh sepenuhnya dan hanya dapat disegel di Kunlun. Sekarang, ketika kehendak surgawi bumi baru saja pulih dan berada dalam masa yang relatif lemah, kita bisa membuka segelnya. Dengan cara buaya tua, masih ada harapan. Jika tidak, tidak akan ada harapan ketika kehendak surga di bumi dihidupkan kembali sepenuhnya. Dan kita bukan bagian dari garis keturunan bumi. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah tidak menggali rahasia planet ini, pergi ke dunia budidaya, dan hidup kembali. Pemimpin Sekte Suci Taiyin ragu-ragu, tetapi jika kita kembali seperti ini, kita pasti akan dihukum. Kesadaran Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir mencibir, bukankah masih ada wanita itu? Dia adalah tubuh Suci Taiyin generasi pertama, dan garis keturunannya yang murni pasti akan menjadi hadiah terbaik. Tidak hanya dia tidak akan dihukum, tetapi dia juga akan diberi penghargaan. Bab 1082, Sekte Suci Taiyin. Tepat ketika Sekte Suci Taiyin hendak membuka segel dan melepaskan buaya emas kuno yang menghancurkan peradaban abadi bumi kuno, pembersihan besar-besaran sedang terjadi. Para jenderal telah melakukan perjalanan ke seluruh bumi, dan sekarang dunia abadi 9 alam dan fragmen ruang utama telah bergabung dengan dunia sekuler, benar-benar menjadi dunia yang lengkap tanpa isolasi spasial, yang secara alami sangat nyaman. Di sebuah gua, sang jenderal menemukan Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir yang mengkhianati bumi selama bencana kuno. Perang tidak bisa dihindari. Namun pada akhirnya, sang jenderal mengandalkan budidayanya yang tak tertandingi untuk membunuh pria ini dan meminum darahnya. Kekuatan sang jenderal telah pulih sebagian besar. Angin laut yang sejuk bertiup melintasi Kepulauan Susan, membuat perasaan orang semakin sejuk. Tapi pada saat ini, ada kerangka terbang melintasi langit dengan pedang peri di punggungnya. Untungnya, hal itu tidak berjalan lancar, jika tidak maka akan menimbulkan kepanikan besar jika orang biasa melihatnya. Saat melewati Sekte Buddha Putuo, tiba-tiba kerangka itu berjongkok dan menunduk, segala sesuatu di Gunung Putuo terlihat jelas. Apalagi setelah merasakan hembusan beberapa tetes darah Buddha, ekspresi Tao Tianyuan menjadi lebih serius, seolah sedang memberi penghormatan kepada seorang teman lama. Biksu Senhui, saya menghormati Anda sebagai seorang laki-laki, tetapi apakah Anda benar-benar jatuh? Pendeta Tao Tianyuan menghela nafas pelan, berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia menemukan di Great Rift Valley Afrika, seorang Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir yang mengkhianati bumi selama kesengsaraan bumi kuno. Dalam sekejap, cahaya pedang bersinar terang, dan cahaya dingin bersinar selama 9 hari. Dengan suara gemuruh, darah beterbangan. Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini telah jatuh, dan budidayanya telah dikembalikan ke bumi. Pendeta Tao Tianyuan tertawa liar dan terus mencari sasarannya. Meskipun dia tahu perubahan drastis apa yang sebenarnya terjadi di bumi, dia masih mencari lokasi Sekte Suci Taiyin. Tanpa menyelamatkan ibunya, Aiden tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Untungnya, di bawah pengaruh kehendak bumi dan surga, ruang-ruang yang rusak menyatu, dan banyak ruang terlipat terungkap, jauh lebih mudah untuk menemukan Sekte Suci Taiyin. 100 km di depan adalah Sekte Suci Taiyin. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Aiden. Tuan Du. Aiden tetap tenang dan berpikir sendiri. Sosok Tuan Du muncul di depan Aiden dan semua orang, menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Ruoyun langsung sangat gembira. Dengan keberadaan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia akan lebih aman.
Binatang Zuyin bersembunyi di tubuhnya dengan ekspresi lemah di wajahnya. Dia telah menyaksikan kekuatan lelaki tua ini sebelumnya dan sangat terkesan olehnya. Sekte Suci Taiyin masih memiliki dewa surgawi jiwa yang baru lahir yang tertidur di dalamnya. Erdem dan yang lainnya dikejutkan oleh berita bahwa Penatuadu pecah, tetapi Penatuadu memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Kamu bisa menyelamatkan ibumu, tapi aku akan menyelesaikan masalah dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Perseteruan dari zaman kuno kali, inilah waktunya untuk menyelesaikan semuanya bersama-sama. Alis Octavia melonjak, dan dia takut dengan nada bicara Tuan Du, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Dia berani mengatakan dengan santai bahwa dia ingin merekrut dewa surgawi jiwa yang baru lahir untuk membalas dendam. Mungkin, yang ini juga adalah dewa surgawi jiwa yang baru lahir, atau bahkan lebih kuat. Untuk sementara waktu, Octavia, Erdem dan yang lainnya semakin kagum pada Tuan Du. Selama percakapan, Aiden akhirnya mengetahui alasan perubahan di Pulau Abadi Yingzhou dan Pulau Abot Abadi. Ternyata itu semua dilakukan oleh Pak Du. Biarkan para penguasa dan makhluk abadi Pulau Peri Yingzhou pergi ke Sekte Suci Taiyin dengan putus asa. Kepala biara Xiandao dihancurkan secara langsung karena Tao Tianyuan. Tuan Du meminta Aiden untuk memberinya bendera Belanda. Aiden memberikannya kepada Tuan Du tanpa ragu-ragu. Spanduk Belanda yang menemani Chang Yu Tianjun dalam pertempuran seumur hidupnya sebenarnya telah rusak sejauh ini. Tuan Du menghela nafas setelah melihat hal-hal itu dan mengingatnya. Kemudian, kecuali Aiden, semua orang terkejut dan mengeluarkan 3 bola esensi jiwa. Memancarkan fluktuasi energi pada tingkat dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Ini berarti sebelum datang menemui Aiden, dia membunuh 3 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Tuan Du secara langsung mengintegrasikan jiwa dan esensi dari 3 kelompok penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ke dalam panji Belanda. Boom! Tiba-tiba, gelombang energi yang melonjak, dahsyat, dan keterlaluan terpancar dari dunia. Spanduk Belanda dengan panik melahap esensi ketiga jiwa ini, memperbaiki bekas luka yang diderita dalam bencana kuno di bumi. Beberapa saat kemudian, kekuatan bendera Belanda melonjak, membuat orang gemetar ketakutan. Harta spiritual berkualitas tinggi yang menemani Chang Yu Tianjun dalam pertempuran di masa lalu akhirnya menunjukkan sebagian kekuatannya di zaman kuno. Saat itu terbuka sesuka hati, area dalam jarak 1000 mil langsung diselimuti ilusi. 2.500 setan luar angkasa muncul. 1.500 makhluk abadi di tahap awal. 500 patung di tahap tengah tahap abadi. 490 makhluk abadi di tahap akhir surga. Dan 10 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Bisa dibayangkan bahwa menghadapi panji Belanda dalam periode kemenangan penuh, bahkan dewa surgawi jiwa yang baru lahir hanya akan menghadapi nasib kekalahan total di hadapannya. Aiden terkejut, dia tidak menyangka bahwa dewa surgawi Chang Yu saat itu begitu ambisius dan menyempurnakan dewa surgawi jiwa yang baru lahir menjadi boneka di bendera Belanda. Ada 3.000 iblis surgawi, dan masih ada 500 yang belum dilepaskan, dan mereka memiliki kekuatan seperti ini. Bendera Belanda ini memiliki harapan besar untuk menjadi harta karun abadi. Tiba-tiba, Tuan Du melihat ke arah spanduk Neter Banir dengan tatapan aneh di matanya. 1 jam kemudian, kekuatan panji-panji Belanda menyatu, dan sosok 2.500 setan luar angkasa mundur. Setelah melahap jiwa dan jiwa 3 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, bendera Belanda memulihkan 80% kekuatannya, tengkorak pada bendera menjadi semakin hidup, menampakkan aura misterius. Sangat disayangkan masih ada 2 retakan yang merusak asal saya dan sulit diperbaiki. Semangat senjata Netherland Banner mengungkapkan penyesalannya. Sekelompok orang menemukan lokasi Sekte Suci Taiyin. Wow, itu langsung turun. Tiba-tiba, seluruh Sekte Suci Taiyin merasakan aura yang kuat dan menjadi waspada. Jika kamu berani menerobos Sekte Suci Taiyin kami, kamu sedang mencari kematian. Sekelompok murid Sekte Suci Taiyin berteriak, dan aura dingin terpancar dari tubuh mereka. Seluruh Sekte Suci Taiyin sedang mempraktikkan teknik garis keturunan Taiyin. Pada saat ini, semuanya diaktifkan, dan seluruh Sekte Suci Taiyin tiba-tiba terasa dingin dan dingin. Jari Taiyin. Begitu Aiden menunjukkannya, kekuatan tubuh Suci Taiyin terungkap sepenuhnya. Dalam sekejap, sejumlah besar murid Sekte Suci Taiyin dibekukan menjadi patung es, dan kemudian retakan muncul di tubuh mereka dan berubah menjadi terak es. Ini sebenarnya lebih murni dari kekuatan Taiyin kita. Seorang penatua surgawi dari Sekte Suci Taiyin keluar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Serahkan ibuku dan matilah dengan bertanggung jawab. Aiden Lian berteriak dengan dingin. Wajah sesepuh Tianxian menjadi gelap, dia menatap wajah Aiden untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, kamu adalah bajingan itu. Sialan, perempuan jalang itu benar-benar membiarkan darah Taiyin mengalir ke bajingan kecil. Aiden langsung marah. Kamu bajingan kecil dalam satu suap. Apakah kalian semua dari Sekte Suci Taiyin begitu percaya diri? Patung-patung tanah liat juga memiliki tingkat kemarahan tertentu, tak terkecuali Aiden. Bang!
Tetua abadi langsung terpesona oleh pukulan Aiden, dan tubuhnya terkoyak di udara. Jiwa yang hendak melarikan diri dipenjara oleh Aiden, memotong sebagian dari budidayanya, dan melemparkannya ke binatang Zuin. Zuin Beast. Mengapa tindakan ini terlihat seperti memberi makan anjing? Bab 1083, Ibu. Namun, di bawah godaan jiwa yang abadi, binatang Zuin menahannya dan segera meneteskan air liur. Di tengah jeritan menyedihkan dari jiwa sesepuh abadi, binatang Zuin mencabik-cabiknya dan menelannya dalam satu gigitan. Sialan, Penatuaki, dia tidak memakan seekor anjing. Semua murid Sekte Suci Taiyin dipenuhi dengan kemarahan, dan kemarahan keluar dari mata mereka. Made, apakah kamu buta? Mata mana yang dapat melihat bahwa aku ini seekor anjing? Binatang lilin yin itu meraung dengan marah. Biarkan anjing-anjing itu keluar dan gigit orang. Kata Aiden. Binatang Zuin melirik Aiden satu demi satu, dengan air mata penghinaan di hati mereka. Kemudian dengan suara, guk, mereka bergegas menuju sekelompok murid Sekte Suci Taiyin. Harus dikatakan bahwa setelah binatang Zuin menerobos ke tahap akhir Earth Immortal, ia mampu bertarung dan bahkan membunuh para biksu di tahap awal Celestial Immortal. Selain itu, dengan darah Zuin, itu adalah tentu saja tidak takut dengan murid-murid Sekte Suci Taiyin ini. Ibarat seekor harimau memasuki kawanan domba, langsung menyiksa dan membunuh mereka. Teknik rahasia Taiyin dari Sekte Suci Taiyin rentan terhadap nafas Taiyinnya dan hancur seketika. Mengapa anjing ini begitu menakutkan? Ada murid Sekte Suci Taiyin yang sudah putus asa. Ketika binatang Zuin mendengar ini, ia menyeringai dan menggigitnya sampai mati. Aiden melepaskan pikiran spiritualnya dan menyebar ke seluruh Sekte Suci Taiyin. Tidak ada jejak Amanda. Ketika dia bersentuhan dengan gunung belakang, yang merupakan area terlarang dari Sekte Suci Taiyin, dia diblokir dengan hembusan kekuatan Taiyin. Bahkan Aiden merasa sedikit kedinginan. Ingin menyelamatkan ibunya, Aiden langsung melepaskan auranya sendiri, menjatuhkan murid-murid Sekte Suci Taiyin di depannya. Beberapa suara desir. Sebanyak 15 dewa surgawi yang kuat muncul, dan ada 5 dewa surgawi tingkat tengah, yang bahkan lebih kuat daripada Pulau Tiga Dewa. Kepala sekolah berkata seseorang akan datang untuk membobol sekte kita, dan dia memang benar. Bajingan kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Seorang wanita berjubah hitam berkata dengan dingin. Wow, jaring raksasa menutupi tubuh Aiden, memerangkap seluruh energi aslinya. Ketiga makhluk abadi bertindak bersama pada tahap awal, dan 3 kekuatan magis meledak untuk menghancurkan jiwa dan tubuh Aiden bersama-sama. Boom! Tiba-tiba, tubuh Aiden bergetar, dan aura yang sangat dingin keluar. Ruang itu langsung membeku, dan udara dingin langsung memenuhi udara. Kedua tetua Sekte Suci Taiyin di tahap awal keabadian berubah menjadi patung es, berubah menjadi terak es dengan suara klik. Tetua yang tersisa dari Sekte Suci Taiyin di tahap awal keabadian surgawi bereaksi tepat waktu dan memotong salah satu lengan yang membeku untuk menghindari nasib yang sama. Kemudian dia menyingkir dengan wajah pucat dan berkata dengan ngeri, tidak mungkin, energi sejati Anda jelas di penjara, bagaimana mungkin Anda? Ini tidak ada hubungannya dengan energi sejati, ini murni kekuatan darah tubuh Suci Taiyin. Bang! Tubuh Buddha teratai emas tiba-tiba melesat keluar dari sisi kanan, dipenuhi dengan aura iblis dan kekuatan magis iblis, yang langsung meledakkan sesepuh abadi dan memusnahkan jiwanya sepenuhnya. Ini adalah inkarnasi. Para tetua Tianxian lainnya dari Sekte Suci Taiyin terkejut ketika mereka melihat dua Aiden yang identik. Amitabha. Sekte Buddha teratai emas mengucapkan salam Buddha, tetapi aura iblis di sekitarnya menjadi lebih kuat. Pembunuhan, haus darah, kekerasan, segala macam kekuatan kekacauan terkonsentrasi dalam satu tubuh, seperti sumber segala kejahatan di dunia. Hancurkan klon ini dulu. Kedua belas tetua abadi mencapai tujuan yang sama dan langsung menuju tubuh Buddha teratai emas. 3 tetua Celestial Immortal tingkat menengah mengatasi semua rintangan dan berjalan menuju Aiden sambil mencibir. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aiden mengangkat alisnya dan mencibir. Bahkan ketika kematian sudah dekat, kamu masih terus berbicara dengan arogan. Wanita tua di antara ketiganya berkata dengan sedih. Semua kekuatan ilahi telah digunakan. Boom! Tiba-tiba, gelombang energi iblis yang sangat kejam menyebar, dan Sekte Buddha teratai emas langsung meninju 5 tetua abadi yang berdiri di depannya, seperti dewa iblis, membunuh tetua dari 3 dewa abadi tingkat menengah. Ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah, dan mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, menggunakan 3 kekuatan magis untuk mengenai tubuh Buddha teratai emas. Sebuah kekuatan yang membuat anggota badan dan tulang mereka gemetar seketika mengguncang tubuh mereka. 3 tetua di tahap tengah tahap Celestial Immortal semuanya mengambil 5 atau 6 langkah dengan kaki belakang mereka dan tampak ngeri. Klon memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Wanita tua itu hanya merasa sedikit aneh dan kulit kepalanya mati rasa. Ruoyun melihat situasi pertempuran di sini, mengorbankan pohon Xingyuan kuno, dan cahaya bintang yang dilepaskan menyelimuti dirinya, membentuk penghalang yang kuat untuk memblokir semua serangan, dan kemudian mencari jalan keluar.
Ada ekspresi dingin di wajah cantiknya, seperti peri dari istana Guanghan yang tertimpa pohon kuno Xingyuan begitu dia muncul. Tiba-tiba, bayangan bintang menghempaskan mereka bertiga, dan mereka mengeluarkan sedikit darah. Harta spiritual tertinggi. Mereka bertiga kembali terkejut. Bukan karena mereka belum pernah melihat harta spiritual kelas atas sebelumnya, tetapi itu adalah senjata tingkat senjata spiritual ke atas dari Sekte Suci Taiyin dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Tidak mungkin bagi mereka untuk dengan santai menghancurkan harta spiritual kelas atas seperti yang dilakukan Ruoyun. Ruoyun bergabung di medan perang dan bertarung dengan 3 tetua Sekte Suci Taiyin yang berada di tahap tengah tahap keabadian surgawi. Segala jenis kekuatan magis dilepaskan, berubah menjadi riak energi. Semua murid Sekte Suci Taiyin tidak berani mendekat. Di medan perang lain, Erdem, Octavia, Faber, Stephen, dan Nico semuanya berada pada level dewa. Mereka termasuk generasi muda orang-orang kuat di dunia sekuler, tetapi mereka sama sekali tidak memadai di Sekte Suci Taiyin. Mereka berlima berdiri di belakang Tuan Du tanpa rasa malu. Dengan penguasa jiwa baru lahir yang bertanggung jawab, mereka bisa aman. Faktanya, Tuan Du hanya berdiri di pinggir dan tidak berniat mengambil tindakan. Sebaliknya, dia memandang seluruh Sekte Suci Taiyin dengan ekspresi acuh tak acuh, menunggu Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dari Sekte Suci Taiyin muncul. Adapun mereka yang menyerang Tuan Du, tubuh mereka diledakkan oleh sedikit paksaan, dan tubuh mereka terkoyak. Engah, binatang Zuyin membantai semua orang, dan garis keturunan Zuyin, garis keturunan teratas di alam semesta, sepenuhnya terstimulasi. Meskipun dia biasanya patuh dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun di bawah tekanan Aiden, darah dari binatang buas teratas mengalir di tubuhnya. Murid dari Sekte Suci Taiyin dibantai olehnya dengan gila-gilaan. Sungguh galak, anjing. Stephen menamparkan mulutnya dan menggumamkan sesuatu, wajahnya penuh rasa malu. Sayangnya, sebagai murid guru, dia tidak sebaik salah satu anjingnya. Untungnya, binatang Zuyin sedang berkonsentrasi untuk bertarung, membunuh semua orang, dan tidak mendengar kata-kata ini. Stephen tidak tahu bahwa anak anjing kecil di matanya sebenarnya adalah keturunan dari binatang buas teratas. Jika tidak, dia tidak akan berani melakukannya. Menggoda Zu seperti ini, binatang Yin. Bang bang bang. Setelah lebih dari 10 gerakan, tubuh Buddha teratai emas membunuh semua tetua Sekte Suci Taiyin yang mengepungnya pada tahap awal keabadian surgawi. Kemudian aura iblis mengembun menjadi substansi, seperti Raja Iblis kuno lahir, dan membunuh 3 tetua di tahap tengah keabadian. Tekanan pada ketiga orang itu tiba-tiba meningkat. Boom! Tiba-tiba, pada saat ini, seluruh Sekte Suci Taiyin bergetar sedikit, dan semacam keinginan terbangun, tampaknya seluruh Sekte abadi menjadi hidup, meletus dengan nafas yang sangat dingin, seperti sungai Taiyin di alam semesta yang mengalir sepenuhnya, mengalir keluar tempat ini berubah menjadi kerajaan bulan. Aiden tiba-tiba bereaksi dan berkata, seluruh Sekte Suci Taiyin adalah bagian dari harta spiritual berkualitas tinggi. Begitu dia selesai berbicara, seberkas sinar bulan muncul, dan suhu di udara turun tajam, mengancam akan membekukan jiwa manusia. Roh harta spiritual berkualitas tinggi berbentuk gelendong panjang muncul dan menjelma menjadi seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Gemuk, putih dan lembut, dia terlihat sangat manis, tapi ada rasa dingin yang tak terhapuskan di matanya, yang menakutkan. Lebih dari 2000 keping dikandung oleh Sekte Suci Taiyin. Roh dari harta spiritual berkualitas tinggi ini juga memiliki kecerdasan spiritual tingkat tinggi. Apakah itu pesawat ulang-alik bulan? Roh senjata dari Netherland Banner mencibir, aku tidak menyangka bocah kecil itu saat itu telah tumbuh hingga titik ini. Tampaknya dia telah menjalani kehidupan yang sangat makmur selama 2000 tahun terakhir ini. Anak itu melambaikan tangan kecilnya yang gemuk, dan lapisan kekuatan penahan dilepaskan. Pohon Xingyuan kuno tiba-tiba bergetar, dan kekuatannya berkurang banyak. Itu hanya harta spiritual kelas atas dari klan Xuanyuan. Menurutmu apakah itu pedang Xuanyuan yang digunakan tuannya saat itu? Anak itu berkata dengan dingin, haha, aku hampir lupa, pedang Xuanyuan telah hilang selama lebih dari 4000 tahun. Ruoyun mengertakkan gigi. Ini menyusahkan klan Xuanyuan. Jika pedang Xuanyuan, harta karun klan, masih ada, bagaimana klan Xuanyuan bisa dihancurkan di zaman kuno, dan bagaimana buaya emas purba bisa menghancurkan peradaban kuno yang membudidayakan makhluk abadi di bumi? Anak itu menatap Aiden lagi, dengan ekspresi terkejut di matanya, apakah wanita itu pewaris? Ini benar-benar di luar dugaanku. Dia benar-benar membangunkan Taiyin tanpa air dari garis keturunan generasi pertama dan akar spiritualnya diambil. Tubuh suci tampaknya membutuhkan fisik kuno lainnya. Apakah kamu ingin menyelamatkan ibumu? Lalu aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu melihat ibumu. Selanjutnya Aiden melihat pemandangan yang diperlihatkan oleh Taiyin Shuttle, matanya begitu basah hingga giginya hampir patah, dan niat membunuh meledak tak terkendali. Bab 1084, Bendera. Itu adalah pemandangan yang menghilangkan bau busuk, seorang wanita dengan rambut acak-acakan disegel tingkat kultivasinya, seluruh tubuhnya ditutupi rantai, dan tubuh bagian bawahnya direndam dalam air dingin.
Di bawah rambutnya yang acak-acakan, samar-samar terlihat wajah yang sangat cantik, tetapi wajahnya pucat dan tidak berdarah. Amanda yang budidayanya disegel hanyalah seorang wanita biasa, bagaimana dia bisa menderita penyiksaan seperti itu? Seluruh tubuhnya gemetar. Anakku, anakku, akar spiritualnya telah digali. Amanda bergumam, penuh kesedihan, dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Seluruh wajah cantik dan pucatnya kabur oleh air mata, dan tubuh halusnya gemetar. Wah, jangan biarkan dia pergi, dia baru berusia 3 tahun. Kamu binatang buas. Suamiku mati di tanganmu, itulah satu-satunya hidupku. Kamu harus mati dengan baik. Amanda berjuang keras, bahkan jika rantainya bergetar dan bahkan retakan muncul di anggota tubuhnya yang halus. Apakah wanita ini gila? Dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya. Jika dia terus seperti ini, dia hanya akan mati. Kepala sekolah telah memerintahkan jika dia meninggal, kami akan mati untuk meminta maaf. Kedua murid Sekte Suci Taiyin yang menjaga ruang bawah tanah sangat ketakutan hingga mereka gemetar dan dengan cepat membuat Amanda pingsan. Kakak, Aiden mengepalkan telapak tangannya erat-erat, bahkan tidak menyadari pendarahannya. Gelombang amarah tertahan di dadanya, membara dengan cepat. Matanya dipenuhi kegilaan histeris, amarah, dan mati lemas. Kita harus membunuh Sekte Suci Taiyin ini hingga berkeping-keping. Segera setelah adegan berubah, Amanda berada di lingkungan yang keras ini setiap hari. Setiap kali hidupnya hampir habis, dia dihidupkan kembali, dan kemudian ada bekas luka di lengannya dan darah keluar. Haha, apakah ini darah Taiyin generasi pertama? Saya telah memperoleh darah yang dapat membuat kultivasi saya lebih maju. Tenang saja, jangan biarkan wanita ini mati. Tidak apa-apa, bahkan jika tingkat kultivasi wanita ini disegel, kemampuan pemulihan darah Taiyin generasi pertama bisa sangat kuat, dan selama asal-usul Taiyin abadi, darah Taiyin dapat dilahirkan terus-menerus. Dua murid Sekte Suci Taiyin, satu laki-laki dan satu perempuan, laki-laki adalah putra Tuhan dan perempuan adalah orang suci, melihat semangkuk besar darah yang memancarkan aura dingin, mata mereka bersinar, mereka tidak dapat menahan diri mereka sendiri. Ekstasi, dan wajah mereka memerah karena kegembiraan. Haha, marahlah, sedihlah, apakah kamu ingin menghancurkan Sekte Suci Taiyin dengan tidak sabar? Mata anak itu penuh dengan ejekan, jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda melihat adegan selanjutnya. Begitu pemandangan berubah, ekspresi Tuan Du berubah drastis, dan dia tidak lagi acuh tak acuh. Itu adalah pemandangan langit berbintang kosmik, kosong dan sepi bintang-bintang yang bertebaran di langit berbintang menambah sentuhan pemandangan pada alam semesta yang membosankan dan dingin. Bintang matahari yang sangat besar dan menyala selamanya selama miliaran tahun. Dan planet biru. Seorang wanita cantik dan seorang wanita tua membawa Amanda ke jalan kuno bintang-bintang, melompat ke alam semesta. Wanita tua itu melihat kembali ke bumi dan berkata dengan bangga, "Rekan Tao, Anda akan menemukan Sekte Suci Taiyin setidaknya dalam 2 hari. Saya tahu Anda telah meninggalkan banyak hal yang tidak saya duga. Dengan kemampuan saya hanya bisa mati, tapi sayang sekali." Wanita tua itu berkata dengan sedih, "Kali ini, kamu kalah. Saya telah membuka segel buaya tua itu, dan segera seluruh bumi akan hancur." Haha, di zaman kuno yang makmur terakhir, bumi memiliki penguasa jiwa yang baru lahir yang bertanggung jawab. Dalam kehidupan ini, apa yang dapat kita lakukan untuk menolaknya? Implikasinya sudah jelas. Kamu telah menghidupkan kembali kehendak bumi dan surga, yang tidak aku duga. Tapi hanya kehendak surga yang baru saja dihidupkan kembali. Dengan kemampuan buaya tua, masih mungkin untuk mengganggu dia untuk sementara waktu. Apakah kamu sangat marah dan ingin mencabik-cabikku? Tapi kami akan segera kembali ke wilayah bintang Changlan. Sekte Suci Taiyin di bumi hanyalah bidak catur yang telah saya kembangkan selama 1000 tahun terakhir, sayang sekali untuk mati, tetapi saya tidak akan pernah menyesalinya. Layar menghilang. Ini tidak mungkin, kepala sekolah dan leluhur, mereka telah meninggalkan kita. Haha, ternyata kita hanya bidak catur. Hahaha, apakah ini kepala sekolah dan leluhur yang aku hormati? Semua orang di Sekte Suci Taiyin merasa seperti disambar petir, dan tidak ada dari mereka yang bisa menerima berita tersebut. Wajahnya penuh rasa tidak percaya, putus asa, dan marah. Dan sedikit kesedihan. Itu adalah perasaan tertipu oleh iman. Kita ini apa? Murid Sekte Suci Taiyin yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit dan meraung, lalu menjadi gila. Bahkan ketiga tetua di tahap tengah keabadian surgawi menjadi pucat, emosi sedih dan marah memenuhi hati mereka, dan wajah mereka penuh keganasan. Bagian, seluruh Sekte Suci Taiyin adalah pion kepala sekolah dan leluhur yang dapat diabaikan. Konyol, sungguh konyol. Kamu juga pion yang ditinggalkan oleh mereka, bukankah menurutmu itu konyol? Ruoyun menatap anak yang tenang itu dan berkata dengan ragu. Bidak catur, mungkin. Sebagai senjata, ia harus rela berkorban demi tuannya. Anak itu menertawakan dirinya sendiri, lalu berkata dengan dingin, tetapi, sebagai bidak catur, saya juga memiliki keinginan untuk hidup. Boom!
Kekuatan bulan yang sangat kuat meletus dari tubuh anak itu, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sumber energi bulan. Bang bang bang. Murid Sekte Suci Taiyin dikorbankan seketika, dan saat tubuh mereka meledak, mereka menjadi kekuatan matahari. Ekspresi ketiga tetua di tahap tengah keabadian surgawi berubah drastis, dan mereka berjuang keras. Namun ruang tersebut terkurung, dan ketiganya bagaikan manusia kecil di dalam botol yang tidak mampu melepaskan diri. Pada akhirnya mereka dikorbankan hidup-hidup dan menjadi korban karena keengganan dan keputusasaan. Mata Aiden acuh tak acuh, dan dia menggunakan kekuatan Taiyin miliknya untuk mengisolasi pria dan wanita dari dunia luar dan menyelamatkan mereka. Namun keduanya menjadi pucat, berharap bisa segera menjadi korban. Karena mereka adalah putra para dewa dan orang suci dari Sekte Suci Taiyin. Anak itu tersenyum serius dari Aiden. Tiba-tiba, kekuatan pemenjaraan menyelimuti Aiden, dan sebuah kekuatan memurnikan dirinya, mencoba mengorbankan Aiden. Bagaimanapun, ini adalah generasi kedua dari garis keturunan Taiyin, yang kedua setelah generasi pertama dalam hal kemurnian. Dengan mengorbankannya, anak-anak dapat memperoleh lebih banyak kekuatan. Tubuh Dewa dan Buddha teratai emas langsung bergabung menjadi satu, dan kekuatan tempur mereka melonjak ke tahap akhir tahap keabadian. 4 aura energi iblis, cahaya Buddha, guntur dan kilat, dan kekuatan bulan, serta 4 kekuatan fisik, terjerat bersama, dan aura kekacauan meletus pada saat yang sama, memusnahkan kekuatan yang memurnikan dirinya. Aiden langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Ekspresi rasa kasihan melintas di mata anak itu, namun dia tidak lagi memaksakan dirinya untuk mengorbankan Aiden, karena Tuan Du di samping hendak mengambil tindakan. Kekuatan anak itu meningkat seketika, dan ada gelombang level Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, seluruh Sekte Suci Taiyin penuh dengan energi tak bernyawa, dan kekuatan penghancur yang kuat muncul, seperti Dewa Iblis yang bangkit dan akan menghancurkan dunia. Seluruh ruangan meratap. Terlebih lagi, sosok wanita tua muncul, memancarkan gelombang kekuatan setingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir. Dia menatap Tuan Du dan mencibir. Ini adalah tiruan dari nenek moyang Sekte Suci Taiyin, seperti Mesias, ia memiliki 1/10 kekuatan tempur dari tubuh aslinya. Bab 1085, Dewa Perang Kuno muncul kembali. Namun, saat kekuatan wanita tua dan anak itu menyatu menjadi satu, wajah Tuan Du langsung menjadi serius. Meskipun wanita tua saat ini hanyalah tiruan, dalam situasi ini, tidak kurang dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir telah tiba, rasa penindasan membuat wajah Aiden menjadi gelap. Jelas sekali, wanita tua itu sudah menduga hari ini. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melatih para murid dan tetua dari Sekte Suci Taiyin, yang hanya membuat kekuatan bidak catur secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Ketika saatnya tiba untuk menjadi korban, klon tersebut dapat memiliki kekuatan tempur yang sama dengan aslinya. Made, lelaki tua ini terlalu teduh. Zhu Yinbis memilih untuk mengikuti kata hatinya dan menciutkan lehernya. Haha, kamu tidak menyangka aku akan meninggalkan langkah cadangan seperti itu. Anak itu telah memperlihatkan tubuh pesawat ulang-alik Taiyin, dan dipegang di tangan wanita tua itu. Dia memandang Tuan Du dan mencibir, saya belum pernah melihat Anda di zaman kuno. Anda seharusnya menjadi Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir setelah zaman kuno. Kamu bisa dianggap jenius jika kamu bisa menerobos ketika energi spiritual langit dan bumi habis. Kamu juga punya tempat di wilayah bintang Changlan. Namun, aku paling suka membunuh orang jenius. Kekuatan Taiyin di tubuh wanita tua itu hampir berubah menjadi substansi, dan dia memadatkan sepasang baju besi Taiyin di tubuhnya, tersenyum dengan tidak bermoral. Ini hanya tiruan, sebaiknya bisa membunuh Tuan Du. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, itu bukan kerugian bagiku. Jika bukan itu masalahnya, maka aku tidak tertarik membunuhmu. Tuan Du menyeringai dan tubuhnya langsung tegak, seperti gunung suci yang megah dan berat. Di dantian dan di antara alis, cahaya terang muncul, dan mata kedua anak itu bermekaran dengan cahaya ilahi. Itulah jiwa dan jiwanya yang baru lahir. Boom! Jiwa yang baru lahir dan jiwa ilahi meraung, dan Tuan Du langsung meledak dengan kekuatan yang dahsyat, seperti gelombang yang menghantam langit, membunuh wanita tua itu. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menyebar, dan ruang itu meraung dan berputar dengan keras. Wanita tua itu memegang pesawat Taiyin di tangannya dan langsung menusukkannya. Kekuatan Taiyin berubah menjadi pedang, yang begitu tajam hingga membelah ruang. Perang di tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir akan segera pecah. Buntut dari pertempuran berubah menjadi riak dan menyebar sangat luas. Seluruh formasi pelindung Sekte-Sekte Suci Taiyin dihancurkan dalam sekejap, dan Sekte Suci Taiyin dihancurkan. Untungnya, Ruoyun menggunakan pohon kuno Star Yuan untuk melindungi Octavia, Erdem dan lainnya, sehingga mereka tidak akan terpengaruh setelah pertempuran tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir dan menderita bencana Ciu. Namun meskipun demikian, daun pohon kuno Xing Yuan juga sedikit bergetar. Erdem, Octavia, Faber, Stephen, dan Nico semuanya gemetar. Kekuatan di level Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir itu benar-benar menakutkan. Bahkan di bawah perlindungan pohon kuno Xing Yuan,
mereka merasakan tekanan yang menyesakkan, seperti perahu layar di lautan badai, yang akan hancur berkeping-keping setiap saat. Ini tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan antara Aiden dan klon Mesias. Ini adalah pertarungan tingkat jiwa baru lahir yang sesungguhnya. Di masa lalu, Erdem hanya bisa memahami kengerian Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir melalui beberapa kata di buku kuno, tapi itu hanya pemahaman tertulis. Hanya dengan mengalaminya secara pribadi Anda dapat mengetahui bahwa hal itu lebih mengakar di hati orang-orang daripada kengerian di atas kertas. Tidak heran jika pertempuran di tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir akan disebut Perang Dewa di zaman bumi kuno. Ini hanyalah kemunculan kembali Perang Dewa kuno. Ruang terlipat ini dengan cepat hancur, retakan jurang muncul di bumi, dan badai mengamuk. Boom! Ruang terlipat ini hancur total dan berubah menjadi puing-puing luar angkasa. Setiap orang dihadapkan pada sebidang samudera Pasifik. Karena kebangkitan kehendak surgawi bumi, ditambah dengan perpaduan 9 alam abadi dan fragmen ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dunia sekuler telah berkembang lebih dari 10 kali lipat, dan laut juga menjadi dalam dan luas. Namun buntut dari pertarungan antara wanita tua itu dan Tuan Du masih menyebabkan laut dipenuhi gelombang setinggi ratusan meter. Kalau ini terjadi di daratan pantai, saya tidak tahu berapa banyak negara yang akan terendam banjir. Zuyinbis menyaksikan pertempuran ini di lapangan di mana bendera Belanda dikibarkan, matanya dipenuhi keinginan untuk menjadi lebih kuat. Itu tidak cukup, kekuatannya masih jauh dari cukup. Sebagai binatang buas keturunan Zuyin, ia harus membentuk kembali kejayaan nenek moyangnya, terutama binatang leluhur Zuyin yang satu matanya berubah menjadi bulan dan mata lainnya berubah menjadi matahari, selamanya tergantung di wilayah terlarang alam semesta. Aiden memasang wajah cemberut sepanjang waktu. Dia sama sekali tidak tertarik dengan pertempuran tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir ini, dan berharap dia bisa segera pergi ke jalan kuno langit berbintang untuk menyelamatkan ibunya. Kerajaan Tain. Siang dan malam selamanya. Setelah bertarung lebih dari 50 jurus, perempuan tua itu tiba-tiba mati. Ia menggunakan 2 kekuatan magis yang salah satunya menyebabkan wilayah laut dengan radius 100 mil membeku, mengubahnya menjadi dunia es dan salju. Kekuatan magis lainnya menyebabkan langit tiba-tiba menjadi gelap, dan matahari di langit tertutup. Di bawah tirai hitam yang suram, angin dingin yang membawa nafas kematian bertiup. Xuan Yao, transformasi iblis abadi. Pada saat ini, Tuan Du juga mengubah gerakannya, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Jiwa yang baru lahir dan jiwa, mengambil satu langkah ke depan pada saat ini, sebenarnya bergabung bersama untuk waktu yang singkat, menjadi sosok pemarah yang menari dengan liar dan memandang rendah segalanya, garis hitam dan merah menyala di tubuhnya, memberi orang perasaan keagungan dan keanehan. Kekuatan tempurnya langsung meningkat. Boom! Dengan pukulan ini, laut yang membeku hancur, kegelapan menghilang, dan dunia muncul kembali. Beberapa hanyalah sosok buram, pemarah dan flamboyan, dengan wajah agak bersudut, penuh vitalitas. Itulah Tuan Du di masa mudanya, dengan kepahlawanan dan pesona yang tak terlukiskan. Ada juga sosok wanita tua, dengan bekas darah di sekujur tubuhnya, muncrat aliran darah, dan sosoknya pun hancur. Sedangkan untuk pesawat ulang-alik Tain, sudah retak dan pecah menjadi 10 bagian. Ternyata kamu masih agak jauh dari langkah itu, tetapi fondasi telah diletakkan bagimu untuk menerobos ke kekuatan besar. Yang merupakan berkah yang bahkan 99% dari penguasa surgawi jiwa yang baru lahir tidak dapat memperolehnya. Wajah pucat wanita tua itu dipenuhi dengan keterkejutan, tahu dari klan abadi, itulah tahu dari klan abadi. Bang! Karena terkejut, klon wanita tua itu kehabisan minyak dan meledak seluruhnya. Adapun wanita tua yang berada di jalan kuno langit berbintang, setelah melihat dengan jelas fondasi Dulao, kelopak matanya melonjak ketakutan, dan dia hanya ingin kembali ke wilayah bintang Changlan sesegera mungkin. Apa yang bisa diharapkan adalah begitu Tuan Du menerobos ke alam kekuasaan besar, Anda akan menjadi salah satu yang paling berkuasa. Kepala Sekolah Sekte Suci Tain juga ketakutan. Ini mengerikan, sungguh mengerikan. Saya tidak menyangka karakter seperti itu akan muncul di planet yang terisolasi di alam semesta. Ada juga spesies perempuan jalang itu yang tidak hanya membangkitkan garis keturunan Tain ketika akar spiritualnya ditransplantasikan, tetapi juga memiliki garis keturunan lain. Yang lebih menakutkan lagi adalah Buddha dan Iblis berada dalam tubuh yang sama. Ada 4 tipe fisik dalam satu orang, di antara klan besar pembudidaya dan raksasa di wilayah bintang Changlan, hanya ada sedikit monster seperti ini. Selain itu, dia teringat mimpi buruk bencana besar di bumi kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu, Dewa Surgawi Changyu yang jatuh juga merupakan sosok seperti monster. Jika ia tidak terkurung oleh lingkungan bumi, begitu ia tiba di dunia budidaya, ia akan berubah menjadi naga dari ikan mas. Planet yang tampak liar dan terbelakang ini memang menyimpan rahasia besar, apa yang diketahui markas besar. Bersambung.